Tuh, lengkapi identitas. Jadi Bapak Ibu nanti kalau memandu atau Bapak Ibu memberi pelatihan sudah ada panduan PPT-nya. Jadi Bapak Ibu sebagai trainer menyampaikan materi ini nanti sudah ada panduannya. Tapi Dr. Naf ajak untuk ayo nama dan tanggal. Kenapa harus ada nama? Siapa yang tahu alasannya? Identitas. Kenapa ada tanggalnya? Biar tahu Timing betul. Pelaksanaannya. Alasan yang lebih mendasar apa? Biar tahu pelaksanaan. Karena dokumen ini di akhir semester nanti akan dijadikan portofolio. Jadi semua dokumen anak itu nanti akan dikumpulkan. Maka sekolah disarankan punya stok map per murid untuk menyimpan apa? Menyimpan semua dokumennya dia mulai awal semester hingga akhir semester, disimpan di situ. Selanjutnya seminggu sebelum rapotan nanti akan dibuat yang namanya portofolio. Guru-guru TK sudah pernah membuat portofolio, tapi dokumennya hanya ditumpuk di bundle, tidak pakai sistematika. Nah, hari ini nanti saya beri ilmunya sekaligus untuk dikembangkan. Oke, sekarang maaf, sudah ya, terakhirnya. Nah, diberi kolom seperti ini. Tempat, tanggal, misalnya ini kotanya Tuban ya, Tuban tanggal berapa. Dikasih frame-nya ini loh ya. Kalau dikasih frame ini, di bawah sendiri ya, bawah sendiri ini loh. Tapi Bapak Ibu tempatnya mepet ya, cari tempat yang kosong ini loh. Kotak ada 4 kotak di bawah ini loh. Tempat, tanggal, di mana membuatnya, tanggal berapa, disahkan. Oh tadi sudah ada tanggal nggak Bapak ya? Disahkan oleh guru, disepakati oleh orang tua, disusun oleh peserta didik. Ya. Jadi kalau tadi nama tanggal tadi boleh acak gitu boleh, tapi dibuatkan frame kayak gitu lebih bagus ya. Jadi misalnya ditulis ini Tuban tanggal berapa boleh, nah itu orang tuanya nanti tanda tangan. Itu di sebelah kiri guru, di tengahnya orang tua, di kanan peserta didik. Nah ini yang kepentingannya apa? Awal semester nanti orang tua tahu semuanya. Anaknya 6 bulan ini mau belajar apa? Ya, sehingga tahu oh anakku nanti. Maaf, SMP ada berapa pelajaran? 14. Berarti nanti murid punya berapa? 14 lembar kayak begitu dari gurunya masing-masing. Sampai ya? Kalau kita menyampaikan ke guru TK yang disusun oleh peserta didik itu diganti oleh guru. Oh ya, disusun oleh peserta didik. Betul. Itu nggak usah nanti ya, disusun disahkan oleh kepala. Ya, kalau PAUD begitu, disusun oleh guru, disahkan oleh kepala, disepakati orang tua. Betul. Karena untuk PAUD tadi ada perbedaan karena murid belum bisa disusun. Betul. Kalau ini ada usulan bagaimana supaya lebih afdol dan lebih sahih, kalau kepala sekolah di situ dicantumkan mengetahui perlu atau tidak? Perlu. Ya, apa disahkan itu supaya betul-betul orang tua ya serius lah, maka ditambah saja kolomnya. Moga Pergunu menemukan tambahan konsep. Jadi desainnya Dr. Naf dan tim ditambahi itu oleh usulan disahkan oleh kepala sekolah. Itu jadi kontrak belajar yang mujarab nanti karena akan diikuti. Maaf, orang tua. Ya, nanti. Pengawas itu nanti mungkin secara global ya itu tuh pengawas tapi nggak formal begitu kan nanti ada 14 tuh ya, pengawas itu tuh laporannya ya. Nanti ada lagi yang namanya portofolio lah. Portofolio itu nanti disahkan oleh pengawas. Oke. Ya kuncinya nggak harus langsung oleh gantiannya ya karena tidak sampai jatuh nggak dapat hadiah. Jadi kalau sampai jatuh bluk itu nanti ada. Tepuk satu. Halo, Bapak Ibu namanya kontrak, jadi ada tanggalnya, ada semuanya. Sekarang yuk, kertasnya diangkat, 1, 2, 3. Coba, ini kalau satu sekolah ada 14 mapel, diangkat semuanya ya, luar biasa. Angkat.
Maaf, sekali lagi, tolong ambil HP, foto sendiri begini, ya, dipegang tangan kiri, foto tangan kanan, cekrek selfie, terus setelah itu foto sak kelompok, ya, jadi selalu begitu polanya. Monggo foto sendiri Pak Bu, ini didekatkan, ini loh didekatkan, no coba saja tos ini foto, loh Bu ini loh, lah. Foto kelompok jadi. Jangan lupa Ya, senyum. senyumnya. Ayo senyum foto kelompok. Nah, murid sudah punya apa? Kontrak belajar. Seandainya ini gurunya mengajak murid ya begini. Tapi tugasnya Bapak Ibu sebagai trainer nanti memberi pelatihan kepada siapa? Guru-guru. Ya, makanya dengan levelnya nanti melatih guru urusan dari per guru. Sambut. Yes. Ya. Maaf. Kalau sudah sekarang seperti tadi, silakan kertas dipegang tangan kiri. 1, 2, 3. Orangnya berhadap-hadapan, berganti pasangan. Kalau 1 dengan 2, sekarang ganti 1 dengan 8. Ya. Ya, pokoknya cari pasangan di kelompoknya berbeda dengan yang tadi. Berbeda dengan yang tadi. Yuk. Halo Pak Bu, adep depan. Duduk dulu posisinya, kursinya dimundurkan sedikit, terus berhadap-hadapan 2. Ya. Sudah. Tangan kiri pegang kertas sudah? Sudah berhadapan? Selalu salaman lagi, tersenyum, puji temannya. Shoot. 1, 2, 3. Nah sekarang yang diberi kehormatan duluan yang shootnya kalah. Silakan yang shootnya kalah berdiri. Apa yang dilakukan yang shootnya kalah? Mempresentasikan kontrak belajarnya di hadapan temannya. Ini strategi public speaking kelas dunia. Temannya sambil mendengar ambil HP, di syuting temannya kontrak belajarnya. Standar ya 3 langkah, opening, inti, penutup. Assalamualaikum, jangan lupa ekspresi. Yuk pastikan dapat video karena ini penting ya. 1, 2, 3, go. Monggo presentasi. Ayo Bu, presentasi. Dan temannya diberi selamat presentasinya dan luar biasa. Saya doakan semua materinya bisa dikuasai dengan sepenuh hati.
Amin. Coba Bapak Ibu rasakan, kayak apa murid akan semakin tahu arah belajarnya, betul? Dan guru tidak boleh tidak memberi kesempatan anak. Gantian, ayo gantian. Pastikan punya videonya ya, karena Pak Mujib nanti butuh video ini dikirim ke Pak Mujib dan teman-teman guru provinsi untuk dipastikan Bapak Ibu layak dijadikan master trainernya Guru provinsi dan kabupaten ya. Yuk, yang ekspresif, yuk. Oh ya, presentasinya layarnya kertasnya agak sedikit ditunjukkan waktu presentasi supaya syutingannya ada yang diomong itu ini gitu ya. Nah, yuk 1, 2, 3, go. Dan temannya diberi selamat sambil dipeluk. Ibu Bapak, semua rekaman panjenengan nanti bisa ke grup peserta ya. Itu kami akan assessment. Dan dari salah satu indikator apakah panjenengan nanti ada yang tidak lanjut yang bisa dilakukan. Jangan lupa kasih nama dan kabupaten kotanya. Kasih dirinya semuanya punya ya. Itu nanti dikirim di grup peserta POT. Dan jadi kita bisa baca ini namanya ini dari kabupaten kota ini. Semua yang diambil video masing-masing personal itu nanti dikirim di grup peserta POT. Dan Bapak Ibu ya, terus. Baik, sekarang Bapak Ibu sekali lagi Pak Mujib dari sini dengan tolong diangkat semua kertasnya. Pak Mujib duduk di sini, kertas kontrak belajar. Difoto dari belakang men ini ya, excellent. Diangkat Pak, tinggi. Dari paling pojok akan difoto Pak Mujib dan kami ke sini. Maaf, kertasnya adukan ke belakang dulu, biar kelihatan syuting kan sana. Nah, begitu. Ada dua sisi nanti. Oke, dan sedang disyuting dikibar-kibarkan tergunung alhamdulillah. Sekali lagi kertas satu sini, Pak Mujib sedang menyuting. Senyum. Yes, wonderful. Oke, Bapak Ibu, ini tadi namanya apa?
kontrak belajar. Maka ayo kita trainingkan konsep ini kepada siapa? Ya, bagi nanti RTR-nya kita bedah bersama-sama. Bapak Ibu yang punya sekolahan atau jadi guru, ya dipraktekkan dulu dengan muridnya. Terus coba Desember ini nanti ditrainingkan pada guru-guru yang di sekolahnya. Terus dirancanglah pelatihan untuk guru di kabupaten. Oke, sekarang yang paling puncak setelah kontrak belajar, satu materi gandengannya. Kontrak belajarnya ditaruh, ambil 4 lembar kertas sisanya. 4 lembar kertas sisanya warna-warni. Kontrak belajar jangan hilang. Jadi nanti maaf Bu Pak, bukti otentik bahwa Bapak Ibu juga punya dokumen ini jangan dihilangkan. Karena nanti kita akan membuat filing system cara menyimpan file. Coba 4 lembar kertas diangkat. 1, 2, 3. 4 lembar. Yes. Oke. Beberapa saat. Ya, sekarang kertasnya ditata yang rapi, simetris. Yes. Sudah simetris, rapi. Betul. Dilipat jadi 2 semuanya. Langsung 4-4-nya. Dan simetris rapi. Kalau sudah yakin dipelirik seret. Coba diangkat hasilnya. Ma'am Yuni di foto before-nya. Ya. Maaf, sekali lagi satu kelompok tolong sebelum kertas ini jadi sesuatu di foto dulu. Cekrek satu kelompok. Satu foto. Ya. Memang begitu, memang, tapi sudah habis Pak, baterainya Pak. Belum sampai ya, masih selamat. Pokoknya sampai kita kedengaran geluduk gitu ya. Pak Muji telah terjadi 4 korban. Itu artinya ibu berarti makmur ya, makmur ya. Sambut. Sekarang coba kertas ini sekarang jadi apa? Diangkat. Tangan kiri. Jadi apa ini? Nah, calon buku portofolio ya. Jadi ini akan kita buat sebagai portofolio. Nah, Bapak Ibu sudah tahu sisi yang bagian luar mana? Sampulnya ya. Sampulnya ya, semua fokus, ambil spidol. Langsung saya pandu dan konsep ini nanti diteruskan ya. Penyunting tetap ada ya, sehingga nanti video ini bisa di review oleh teman-teman. Yuk, saya pandu cara membuat portofolio. Ditulis judulnya di paling atas, portofolioku. Enggak, yang mindmap tadi sudah selesai ya, peta konsep sudah. Sekarang buku. Portofolioku, pur pakai L. Kayak gini. Porto. Ya. Ya, jangan salah. Portofolio jangan ya. Ya, bagus. Gunakan tulisan yang lebih menarik. Nah, ya. Mbak ini nggak usah yang itu dulu, nggak usah. Ya, sekarang ayo ikuti polanya dulu, nggak usah di layar. Di bawahnya tulisan portofolio, diberi frame foto, kira-kira nya 3x4 fotonya murid. 3x4 atau 5 terserah ya. Ya, coba silakan membuat frame foto. Orang zaman kuno pasti bentuknya kotak. Pasti ya.
Orang modern bentuknya daun cinta, rengget-rengget gitu ya. Jadi nggak apa-apa, sudah terlanjur ya. Nah, begitu sedang jatuh cinta ya. Ayo, coba diangkat hasil frame-nya. Delok wong kuno ortodok, setok ya. Kreatif itu wong zaman sekarang cuwili 3 kali 4 botol satu. Sambut, pokoknya nanti isinya foto anak ya. Di bawahnya ada nama titik 2, nama murid ya. Nama titik 2, bawahnya lagi kelas semester. Kalau TK ya kelompok ya. Jadi nama kelas semester, bawahnya wali kelas. Ini identitas yang dibutuhkan. Masuk dikit-dikit, dikit-dikit mau. Ya. Ya. Nah, setelah itu logo sekolah mau ditaruh di mana? Pak, jangan kuning, Pak. Cari situ lain, Pak. Karena kuning itu nggak bisa dibaca. Karena kuning itu tidak cocok untuk nulis. Ditebeli ya, betul. Nah, logo sekolah itu boleh, ya boleh di atas, boleh di mana, pokoknya isinya cover itu atau sampul itu kurang lebih itu. Nah, di bawah sendiri kalau masih ada tempatnya alamat sekolah ya, kayak alamat gitu. Logo sekolah mau di atas, di bawah, di kanan, di kiri, bolehlah variasi. Alamat di bawah sendiri, alamat sekolah. Saya ulangi ya, judulnya portofolioku sudah ada, frame foto sudah ada, identitas sudah ada, termasuk wali kelasnya ya, karena supaya jelas semester, karena ini nanti untuk 1 semester, jadi 1 portofolio 1 semester. Dan logo sekolah, alamat ya, oke lengkap. Coba hasilnya diangkat 1, 2, 3. Kumpulan dari yang jelek menjadi yang luar biasa semua. Ayo difoto satu kelompok. Oh maaf, ini fotonya harus satu-satu. Jadi difoto sendiri, terus foto karena ini untuk kepentingan individu. Ya boleh kelompok dulu, punyanya ini dipegang ya. Kelompok dan individu. Memang kita nanti butuh. Ini loh Pak, ketika nanti kita bikin video profil jenengan itu banyak yang bisa dimasukkan gitu nanti kalau kita punya banyak dokumen yang relevan. Sambung, lanjut. Foto sudah, kita lanjut. Halaman kedua. Oh ya, maksudnya dibuka ya. Ayo semuanya kita kembali ke merancang. Monggo Bapak Ibu, baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya, langsung halaman pertama kok kedua ya. Langsung dibuka satu halaman sampul itu. Di sebelah kanan atas ditulis kata pengantar. Monggo di judulnya ya, sebelah kanan terus kata pengantar, Bu, kata pengantar. Bukan, maksudnya kertas dibalik jeret. Nah itu yang sisi kanannya ya, sisi kanan ya, betul kayak ini ya, jangan salah ya. Nah setelah jadi seperti ini, sebentar bisa dimensi ke. Bapak Ibu lihat saya dulu. Ini nanti yang saya lakukan, jenengan juga lakukan ya. Selain ada panduan di situ, guru langsung dipandu, guru trainernya sudah hafal. Coba kata pengantar tadi di bawahnya diberi 5 kotak, yang 4 kotak sama, yang kotak terakhir pendek separuh sebelah kanan. Ini untuk menulis apa? Ya, monggo ditulis. Pak, boleh ditulis dulu baru dikotai. Kotak pertama
paragrafnya isinya apa? Ucapan syukur. Maka ditulis ucapan syukur di kotak pertama. Kotak kedua tujuan. Itu saja, nanti detailnya saya beri contohnya ya yang sudah jadi ya. Kotak ketiga alasan dibuatnya. Kotak keempat ucapan terima kasih. Ucapan syukur sama terima kasih sama apa beda? Syukur kepada, terima kasih kepada pengawas. Kepada siapapun yang bersinggungan membantu jadinya ini. Nah terakhir kotak yang separuh diisi apa? Tempat, tanggal, penulis. Jadi tempat misalnya Tuban tanggal berapa, penulisnya siapa. Tempat, tanggal, yang di bawahnya penulis. Ya, di kotak itu ada tempat, tanggal, penulis. Ya Pak, terus di kotak ya Pak ya. Habis ditulis begini, di kotak ini. Ya, betul Pak, gitu maksudnya. Sambung beres? Oke, Bapak Ibu, saya nyatakan sudah selesai. Portofolio yang bersistem penulisannya itu nanti jadi konsep yang standar, dan itu nanti dibuat latihan. Karena selama ini banyak yang buat portofolio hanya ditumpuk-tumpuk saja, betul ya? Yuk langsung dibalik persis, dibaliknya jangan ke sebelah sisi kanan ya, dibaliknya sisi kiri kertasnya. Ditulis judulnya daftar isi. Monggo semuanya tulis daftar isi. Sudah Pak? Nah, di sebelah bawah kiri ya, ayo kita tulis daftar isinya langsung. Pertama apa? Kata pengantar. Gak usah sampul, gak usah. Kata pengantar saja. Nah, bawahnya apa? Daftar isi. Oh, jadi gitu Pak. Caranya untuk ya, dapat tulis satu. Bawahnya halaman persembahan. Halaman persembahan. Bawahnya bab 1, koyok skripsi. Bab 1, karena ini nanti akan jadi dokumen yang sangat menyentuh hati orang tua. Bab 1 titik. Nah, ayo langsung isinya. Kumpul. Ini maaf ya, maaf. Untuk yang SD, SMP, SMA, SMK sederajat ini beda dengan yang PAUD. Untuk yang PAUD tahan dulu ya, nanti ada bedanya daftar isinya ya. Yang SD, SMP, SMA atau sederajat bab 1 isinya kumpulan dokumen kontrak belajar permapel. Kumpulan dokumen kontrak belajar permapel. Jadi nanti Bapak Ibu memandunya juga begini. Bapak tulis apa? Kumpulan dokumen kontrak belajar permapel. Maaf, masih ada tambahan lagi garis miring per semester. Karena ini untuk 1 semester, jangan setahun. Pak, coba gede-gede Pak nulisnya Pak. Ayo, ini nanti isinya babnya sampai 6, jangan gede-gede nulisnya ya. Bab 2 idem saja, kumpulan dokumen penilaian harian, kecil-kecil saja. Kumpulan dokumen penilaian harian. Bab 3, oh iya, yang tadi peserta PAUD itu nulis juga nggak apa-apa karena pelatihannya kan tidak selalu PAUD ya. Nanti Bapak Ibu juga nulis yang PAUD. Bab 3, idem, kumpulan dokumen penilaian tengah semester. Bab 4, kumpulan dokumen penilaian akhir semester. Ya, tengah dari harian, tengah, akhir. Jadi ada 3 bab. Bab 3 itu harian, bab 2 harian, bab 3 tengah semester, bab 4 kumpulan dokumen akhir semester.
Bab 5, kumpulan dokumen karya anak, ya, karya anak. Bab 5 itu. Bab 5, kumpulan dokumen karya anak dalam satu semester ya, karena nanti per semester beda-beda ya. Karya anak. Bab 6, kumpulan dokumen prestasi anak. Murid pernah berprestasi, murid pernah ikut lomba, murid pernah ikut festival, pokoknya dia dapat piagam atau piagam hafalan Qur'annya, itu boleh ditulis di situ ya. Apa? Karya terus prestasi. Nah, terakhir penutup. Tapi belum terakhir ini ya, di bawahnya penutup. Nah, di bawahnya penutup ada lampiran. Lampiran ini isinya 2, A dan B. Nah, sudah selesai ya. A, kumpulan capaian umum. B, kumpulan capaian khusus. Saya ulangi, penutup sudah. Bawahnya penutup ada lampiran. A, kumpulan capaian umum. B, kumpulan capaian khusus. Wes mari, ketuanya wes mari. Ayo dicek anggotanya Pak. Ya, pastikan. Penutup lampiran, ayo. Bapak Ibu, caranya tolong mulai kanan kiri, bersedekah info. Kalau temannya ada yang masih bingung dibantu. Nah begitu ya. Masa tulisannya elek, contoh no, Pak, contoh no. Tadi kalau tulisannya elek, soalnya nulisnya gak apa-apa ya. Loh, murid sekarang itu yuk gak pinter nulis, betul ya? Sambung, ya. Sekarang mohon maaf, kalau ada kertas lain ini nanti baru bergerak ya. Sekarang PAUD, yang fokus ke PAUD, isinya ada 6 bab. Maaf, ada 7 bab ya. Maaf, 7 bab ini. Bab 1, kumpulan dokumen nilai agama moral. 6 aspek perkembangan anak, betul, sampai ke bawah. Bab 6 ya. Bab 1 sampai bab 6 yang PAUD itu 6 aspek perkembangan. Jadi nilai kumpulan dokumen nilai agama moral, kumpulan dokumen fisik motorik, kumpulan dokumen sosial, emosional, kognitif, seni, bahasa. Nah itu 6 ya. Nah yang ke-7, maaf dibuat begini yang PAUD, penutup ya. Gak usah sampai 7 penutup. Setelah itu penutup ya, terus lampiran. Nah lampiran itu A, isinya kontrak belajar ya PAUD ya. B, kumpulan karya anak. C, kumpulan prestasi. Itu ya Bapak Ibu. Coba barangkali nanti ada pertanyaan begini, capaian Ini hasil umum karya. itu apa Pak? Kira-kira misalnya di lampiran itu ada capaian umum setiap anak di setiap sekolah. Misalnya ya menurut, tapi contohnya apa? Ya tadi misalnya sekolah itu menerapkan setiap murid itu hafal 10 surat, maka itu jadi capaian umum di semester 1 itu wajib semua hafal. Capaian khusus surat-surat pilihan misalnya ya, Waqiah, Yasin. Nah prestasinya betul, prestasi lomba, prestasi dia sudah hafal 20 surat, maka sekolah memberi piagam penghargaan. Penting lah itu ditempelkan piagamnya di prestasi, biar lega nolong tua anak kuis hafal. Dan itu nanti bisa dijadikan backingnya malaikat malik. Jadi anak ini lebih berapa enggak, ini anak kuis hafal, ini piagam itu sekolah gitu ya. Nah mau soal kulhu boleh berapa ya salah sampean. Aku sih biaya, aku sih tetap mau bersih malaikat, terusnya ranggo malaikat malah menjaga terakan yang jelas. Sampun, coba, ayo Bang Bu, sekarang langsung praktek, dilanjutkan. Setelah daftar isi apa?
diisi judulnya saja. Habis daftar isi apa? Yuk sebelah kanannya. Nah, ditulis di atas halaman persembahan. Satu halaman, satu judul ya. Ayo monggo Pak. Halaman persembahan. Terus langsung dibalik. Oh ya maaf, halaman persembahan itu contohnya apa? Buku portofolio ini ku persembahkan pada orang-orang yang aku sayangi. Untuk ibuku yang cerewet, terima kasih Waduh, karena kecerewetanmu aku jadi hafal 10 surah. Ibu awalnya di adunya terus habis itu diangkat itu. Ya, dan seterusnya ya. Halaman dari Pak. Dibaliknya sebelah kiri ya Pak. Bab 1 ditulis saja. Bab 1 nggak usah ditulis lagi. Judulnya bab 1 langsung geser ke sebelah kanan. Bab 2 pokoknya satu halaman satu bab. Baliknya sebelah kiri. Jangan sampai kertasnya nanti kelompatan kurang. Terus disesuaikan sampai berapa bab tadi. Cukup bab-babnya. Babnya sampai berapa tadi? Ya 6. Nah setelah itu dibaliknya penutup. Terus ditulis lampiran. Nah lampiran itu di bawahnya ada tulisan A. Capaian umum nanti begitu tulisnya. Pas. Ya wis itu. Kertasnya seperti itu namanya cukup. Maaf, lampiran itu isinya 2 ya, A sama B kecuali yang mau dari 3 gitu ya. Nanti lampirannya ditambah ya. Penutup C, sudah Pak penutup. Lampiran A, capaian umum A, terus dibalik. Jadi capaian umum itu satu lembar nanti ada begitu ya. Jadi Bapak Ibu, ini nanti digunakan cara memandu gitu ya, cara memandu peserta pelatihan. Ya terus ikuti daftar isi Bu, lihat daftar isi ya, sampai pokoknya mengisinya per halaman mengikuti daftar isi. Loh, lampirannya yang ini Pak. Penutup ini kan demikian mahal. Ini jangan Pak, boleh silang salah ini gitu ya. Lampiran A, capaian umum. Ya, balik Pak. Yes, capaian B, capaian khusus. Yang tadi dicoret ya supaya tidak jumbo nanti. Ketua kelompok, tolong dipastikan anggotanya. Ayo, mana ketuanya? Ketuanya dewi belum mari. Sambut Pak. Yes. Sambut. Ngapunten. Ternyata orang-orangnya luar biasa sehingga materinya nanti bisa cepat lebih awal ya, selesai lebih awal. Yuk, 2 materi ini nanti akan kita pastikan jadikan unggulan pelatihan dan insya Allah belum ada se-Jawa Timur ya. Yang kayak gini belum ada sehingga nanti bergulung menjadi pendobrak konsep-konsep pelatihan yang menyenangkan dengan hasil yang belum pernah ada sehingga nanti kebaruannya ada. Sambut ya. Oke, tepuk 1, tepuk 2. Ya. Sekarang coba hasilnya dipegang dulu. Belum. Fotonya nanti terakhir sekalian. Coba sekarang begini, Bapak Ibu. Portofolio ini nanti akan kita sandingkan
Nah, kayak gini nanti lampiran-lampirannya ya. Kami nanti menyediakan format 2 model. Ada yang versi digital, ada yang versi manual. Capaian umum, capaian khusus. Juni yang ada contohnya itu raport itu mana itu ya? Yang ada contohnya raport dan covernya itu ada nggak? Ya. SLC, materi SLC. Yuk, Bapak Ibu pernah mendengar kata SLC atau belum? SLC. Nah, berarti hari ini Bapak Ibu mendengar, nanti kalimat ini juga tolong diperdengarkan, ya. SLC, slideshow dulu. SLC itu apa? Singkatannya Student Led Conference, konferensi antara anak dan orang tua saat apa? Saat kegiatan penerimaan rapor. Jadi penerimaan rapor di sekolah yang modelnya wali kelas memanggil wali murid, wali kelas menyiapkan rapor, terus wali murid diceramai sedikit, terus nanti rapor dibagi satu-satu. Kalau ada masalah konsultasi, wali murid kalau di seneni di anaknya itu karena kalau di rumah. Mulai sekarang jangan ada guru yang nyeneni wali murid. Tapi siapa yang nyeneni wali murid? Anak ini. Lakukan apa tidak? Excellent ini ya. Begini cara nyeneni orang tua yang orang tua itu tambah nangis, gugur-gugur itu pakai model ini. Jadi, nah portofolio yang tadi ini kebetulan contoh PAUD di sekolah saya, kelompok bermain itu kayak gini. Jadinya nanti kayak gini ya. Nah itu bendelannya lumayan banyak karena apa? Ini ya dokumennya anak selama 1 semester. Tidak ada yang hilang sama sekali 6 aspek perkembangan dan seterusnya. Dan belum banyak sekolah yang melakukan ini, gitu ya. Dan hari ini berguru betul-betul akan menjadi pembaharu untuk konsep-konsep. Lah, mohon maaf, rapotnya anak nanti ada 2. Kalau ini diingatnya betul. Rapot yang pertama, rapot dibuat oleh wali kelas atau guru, betul? Ya, seperti rapot pada umumnya. Itu 1. Rapot yang kedua namanya portofolio. Untuk SD, SMP, SMA yang membuat siapa? Murid. Yang menyusun ini murid. Maka semua dokumen anak dari awal semester tidak boleh hilang. Maka sekolah disarankan menyediakan apa? Stok mat, plastik itu loh, untuk menyimpan semua. Coba sekarang diangkat peta konsep kontrak belajar. Nah, ini tadi ada tanggalnya, betul? Nah, ini kalau diberikan murid dibawa pulang, akhirnya hilang tak betul. Kalau bisa malah dipajang di kelas dulu. Jadi sekolah saya itu dindingnya adalah dinding berilmu. Wah, luar biasa. Jadi kalau jenengan kepingin merasakan fasli jannati, kelasku surgaku, dengan boleh suatu saat bergunung ya, tim trainer ini boleh silaturahim studi banding ke sekolah saya ya, untuk melihat kayak apa kelas-kelas yang menyenangkan, kelas yang sudah datang sekolah saya jadi percontohan nasional. Pusat magang guru, kepala sekolah, trainer, pengawas se-Indonesia. Sudah lebih dari 70.000 orang datang ke sekolah saya untuk studi banding, magang, penelitian dan seterusnya. Jadi monggo suatu saat Bapak Ibu yang punya lembaga, yayasan, atau nanti Bapak Ibu kan settingnya setelah jadi trainer akan menjadi konsultan gitu kan. Trainer itu luar biasa ya. Trainer itu kerja sehari itu sama dengan pegawai pabrik kerja 1 bulan. Karena memang ilmu itu diapresiasi gitu ya. Jadi nanti kayak gitu. Oh maaf, sudah ya. Jadi nanti suatu saat Bapak Ibu yang wilayah Kediri dan seterusnya studi banding di sekolah saya di Kediri ya, itu ada di Mojoroto. 7 Barat Gang 7 Barat dekat Gedang Galuh situ. Nah, kami punya program terbaru namanya pesantren KID, pesantren anak. Itu mulai umur 1 tahun sampai umur TK.
ya umur 6 tahun. Itu 12 cucunya Lirboyo itu semua di pesantren KIT kami. Dan cucu-cucunya Lirboyo itu mondok di tempat kami yang di pesantren KIT tadi. Nah, pesantren KIT itu anak kecil setengah 7 dibawa orang tuanya ke tempat kami, bapak ibunya kerja atau bapak ibunya usaha atau apa ya, terus nanti sore hari jam 4 jam 5 baru dijemput, sudah ngajinya, sudah makannya, sudah ada biaya yang tadi paksa bisa, terus jadi mereka tertib luar biasa. Dan itu SPP-nya 1 juta 1 bulan. Daycare ya Pak? Sangat murah, sudah makannya. Mirip daycare itu. Ya kayak daycare tapi saya inovasi, Ada, saya ubah. Jadi ya. maaf, umur TK rata-rata sudah juz 30 hafal mereka. Karena memang sehari full tanpa HP, tanpa TV. Monggo, nanti kalau Bapak Ibu punya lahan 300 meter, rumah mertua nganggur, nah itu dipakai. Nanti kami pandu, kami bantu cara membuat pesantren kitnya, cara membuat program-programnya, ya. Dan ayo kita buat. Bapak Ibu tinggal ngaji ke tempat kami, bila perlu suami istri nginep di tempat kami. Tempat kami ada tempat menginapnya, ada kolam renangnya juga. Gitu ya. Jadi monggo, monggo. Jadi bisa di sana. Sehingga Bapak Ibu nanti, maaf, trainer yang hebat itu harus punya lab. Lab itu ya tempat-tempatnya itu kayak kami punya benak itu ya. Maka konsep kami itu insya Allah terukur, indikatornya jelas, ketercapaiannya dan seterusnya. Maka ya masuk di SD kami uang pakalnya 10 juta. Duh, maaf, untuk tahun depan sudah inden sejak sekarang, bahkan ini sudah mau tutup. Kenapa mereka berbondong-bondong? Karena sekolah kami mereka sudah sangat puas dengan konsepnya, karakternya, hafalannya, ya. Oke, monggo Bapak Ibu nanti tentu pegawai kami ada 160 orang, guru dan pegawai kami, dan semua pegawai dan guru tiap hari kami beri makan gratis. Sebelum RDG di program Prabowo kami sudah memberi makan gratis seperti itu. Kami dulu lahir dengan kondisi sangat miskin dan saya dendam pada Gusti Allah. Ya Allah, suatu saat ketika kau beri saya kecukupan rezeki akan saya beri makan banyak orang. Kau sekarang beri dan Allah rupanya nuruti gitu ya sudah. Dan sampai detik ini istri saya belum pernah sampai berasa kurang dan juga tambahin. Insya Allah seperti itu ya. Kami waktu beli tanah di Kediri itu nggak pakai uang, Gusti Allah yang tiba-tiba memberi tanah gitu ya. Jadi kan saya yang bantu saya. Ayo Bapak Ibu sekarang lihat saya, portofolionya diangkat dulu. Ya, bagaimana portofolio ini disampaikan? Kalau tadi rapor konvensional gaya kuno itu gurunya, walinya yang menyampaikan ke wali murid. Nah, SLC dengan portofolio dan rapor berarti anak nanti pas rapotan bawa 2 dokumen, betul? Raport dan portofolio. Lalu bagaimana penyampaiannya? Sekarang boleh diturunkan lagi. Maaf, lihat. Semua anak wajib diajak ke sekolah. Jadi waktu rapotan harus berdua. Siapa? Anak dan orang tua. Kalau sekolah SD, SMP, SMA muridnya katakanlah 30. Kalau sama orang tuanya berarti berapa? 60, kelasnya nggak cukup, maka dibagi 2 sesi. Murid nomor absen 1 sampai 15 datang pagi hari jam 7.30, cukup 1 jam rapotannya. Nah, semua anak langsung diset duduk jejer dengan orang tua. Ini misalnya bapak saya, maka saya langsung presentasi di hadapan bapak saya menggunakan 2 dokumen. Nah, semua murid yang lain juga presentasinya bersamaan bareng serentak. Tapi acara SLC itu
dipandu oleh wali kelas. Jadi ada susunan acaranya, ada pembukaan, ada pembacaan hafalan-hafalan anak sebagai pengganti ayat suci Al-Quran. Terus selanjutnya semua anak presentasi. Bisa anak tahu presentasi? Bisa, ya. Maka diajari. Nah, lihat nanti ini bapak, ini anak langsung presentasi. Assalamualaikum bapakku yang ganteng. Waalaikumsalam anak saya. Terima kasih bapak. Bapak sudah berkenan hadir pada acara penyampaian hasil pengalaman belajar saya selama 6 bulan. Pak, alhamdulillah saya sudah punya hafalan juz 30. Bapak berkenan mendengarnya? Siap, Ya, saya. ya, dan saat itu semua anak waktu menyampaikan hafalannya itu disuruh salin. Jadi acara itu dibuat agak haru. Salah ya Pak, oleh Bapak menjadi saksi bahwa saya menghafal Quran. Ya, ini karena Bapak maka dicium dulu. Itu semua anak dan guru wali kelasnya, tolong semua anak cium tangan itu, bau sambel kan gitu. Kenapa tangan itu bau sambel? Karena tangan itu yang mengurus urusanmu mulai kau bayi. Tangan itu yang mengurus mencretmu, muntahmu, umbelmu, semuanya. Maka tangan inilah yang mencukupi semua kebutuhan. Pak, saya baca ya, Bapak dengan saya tahu Bapak gak hafal Quran. Tapi Bapak hebat karena telah membuat saya hafal Qurannya. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Masya Allah. Saat itu loh, mohon maaf, orang tua sudah pada netes kan dan Pak, nanti akan saya siapkan 2 jubah kemuliaan di pintu surga. Tolong saya didoakan ya Pak, dukung saya terus menghafal Quran. Semoga pekerjaan Bapak, rezeki Bapak lancar limpah ruah sehingga bisa mendukung. Kalimat itu diajari be guru nih, gitu ya. Gak pinter dewi anaknya. Ya. Terus dan selanjutnya saya juga sudah hafal 4 surat pilihannya Pak, Waqiah, Mulk, Rahman sama Yasin. Bapak tinggal pilih yang mana yang mau saya baca. Jangan Yasin ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Masya Allah, saat itu semua anak boleh, nah polanya rapotan, boleh anak berdiri begini, boleh duduk jejer, boleh anak sambil di pangku, pokoknya itu harus mesra gitu. Ini namanya rapotan model SLC. Dan selanjutnya, alhamdulillah Pak, kemarin saya sudah selesai praktek wudhu, praktek sholat, praktek zikir setelah sholat. Itu semua ada di kontrak belajar ya. Dan Pak, ini sekarang izinkan selanjutnya saya mempresentasikan semua pengalaman belajarnya. Ini namanya portofolio. Ini dokumen selama 1 semester ya Pak ya. Ini saya yang membuat sendiri Pak. Ini. Dan seterusnya. Dan ini adalah kata pengantarnya. Terus dibaca. Terus halaman persembahan, ya, halaman persembahan. Saya baca ya Pak. Untuk orang-orang yang saya cintai, untuk Bapakku yang telah bersusah-susah mencukupi semua kebutuhan. Terima kasih ya Pak. Lelah Bapak nanti akan aku balas saya. Nanti kalau uangku sudah cukup, Bapak saya ajak umroh, tiketnya saya siapkan. Terus pokoknya konsep-konsep apa itu ucapan terima kasih yang di halaman persembahan itu murid-murid diajari nulis, ayo nulis yang membuat orang tuamu hatinya tersentuh. Maka gurunya nanti membuat contoh-contoh. Nanti saya beri contoh-contoh lainnya ya. Jadi dokumen-dokumen contoh mulai dari yang PAUD maupun yang SD, SMP, SMA. Nanti karena Bapak Ibu sudah terpilih, maka akan dapat suplai materi yang luar biasa dari motivator internasional. Dan yang lebih menarik ini gratis, kalau bayar ini puluhan juta ya. Serius gitu ya, karena ini memang khidmat kami untuk NU gitu ya. Ada yang memang harus profesional, ada yang memang sosial, ada yang semi. Semi itu antara sosial dan komersial. Jadi kalau saya diundang orang, itu saya tanya, ini siapa yang undang? Oh Bang BRI, pasti kan profesional.
Ya, jelas sehari 5 juta gitu Ya. ya. Jadi begitu kan profesional dan mereka punya budget gitu ya. Nah, kalau Bapak dari mana? Saya dari yayasan. Yayasan ini bayar apa enggak gitu? Enggak Pak, semuanya gratisan gitu. Nah, itu sosial. Maka saya diundang kalau saya dibayar, bahkan nanti saya sumbang sekolahnya. Ya. Tapi ada muridnya yang bayar kok Pak, orang tua juga bayar tapi nggak seberapa banyak. Berarti semi antara sosial dan komersial. Kalimatnya bagaimana? Sakwalasin dengan ikhlasnya bagaimana monggo ya. Dan itu untuk pengikat ilmu saja ya. Jadi begitu nanti polanya. Jadi nanti jenengan juga tetap punya apa itu karya di hadapan Gusti Allah gitu ya. Pun ini anak-anak sedang sholat. Nah, oh iya, yang difoto apa? Dokumen dan dokumentasi. Jadi kalau misalnya anaknya 3 dimensi itu kan nggak bisa dilampirkan video, maka dokumennya. Dan selanjutnya begitu ya. Ini TK. Ini kebetulan portofolio yang TK saya bawanya tadi. Dan sampai semuanya dipresentasikan satu persatu. Kalau anak TK duduknya ada yang di bangku, ada yang depan-depan, ada yang sambil tiduran, nggak apa-apa. Karena itu, dan ini rapotan model terbaru. Selanjutnya semua anak sungkem, semua anak terus doa bersama dan orang tua memberi apresiasi sekolah luar biasa biasanya ya dengan konsep ini. Tepuk satu. Hari ini ada 3 materi. Satu apa? Ada 4 materi, sorry. 4 materi. Kurang lali Kak Roga. Maaf. Masih punya kertas kosong 1? Ayo cari kertas sembarang. Ya. Boleh dibaliknya peta konsep, boleh. Kalau masih ada kertas kosong, terus habis ini kita masih ada lagi yang terakhir. Oh ya, mohon maaf, ini tadi sudah dengan pola itu ya. Sudah punya kertas kosong? Nah, taruh kertasnya. Sekarang, maaf, 2 dokumen disiapkan dulu, peta konsep sama portofolio. Ini sudah detik-detik materi kita mau selesai. Dokumen, portofolio sama kontrak belajar. Kontrak belajarnya diletakkan di halaman depan portofolio. Peta konsep kontrak belajar. Ya, maaf sekarang saya minta semuanya simulasi cukup 1 menit saja. Ayo, portofolio seolah-olah Bapak Ibu sedang melakukan praktek SLC ya, rapotan dilaksanakan. Yuk, sekarang semua portofolio disiapkan sudah. Nanti urutan prosesnya saya pandukan. Sekarang orang nomor 1 dengan 2, 3 dengan 4 memang duduknya adep-adepan lagi. Ayo, ini praktek terakhir ya. Adep-adepan. Halo, boleh adep-adepan, boleh jejer. Ya. Sampun. Ayo Pak, ini nanti Bapak Ibu melakukan pelatihan juga ini dilakukan. Langsung salaman 1, 2, 3 standar. Tos. Sun 1, 2, 3 jret. Yang menang jadi orang tua, yang kalah jadi anak. Jadi enaknya jadi orang tua disurumi. Ya, kayak saya tadi aja Pak. Maaf, ada 1 di antaranya yang nyuting panitia. Oh iya, itu ada kamera besar. Ya, tim kami coba. Yuk, sekarang semua anak datang ke sekolah. Saatnya apa? Rapotan akhir semester. Maka guru sudah menyiapkan apa? Rapot dan portofolio. Rapot buatan guru, portofolio buatan murid. Ya, betul. Ayo sekarang saatnya anak dan orang tua dengan gayanya mulai presentasi. Saya jadi wali kelasnya. Assalamualaikum Bapak Ibu dan anak-anak luar biasa.
anak-anak telah berjuang selama 6 bulan luar biasa. Mereka sudah punya capaian-capaian hafalan dan mereka sudah punya 2 capaian yang didokumentasikan. Apa itu? Rapot dan portofolio. Bapak Ibu, perjuangan anak Bapak Ibu dan perjuangan Bapak Ibu mendampingi telah terdokumentasikan. Saatnya anak Bapak Ibu akan menyampaikan hasil belajarnya. Tolong Bapak Ibu siap-siap ya. Ya, sekarang anak boleh berdiri, boleh duduk lempoh di lantai, boleh tetap begini, karena kalian semua akan mempresentasikan semua pengalaman belajar dan capaiannya. Sudah bisa dimulai?